Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rola Riaskania, NIM 1803551. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat. Nah, di sini saya mendapatkan pembagian dari KD 3.3 dan 4.3, yakni mengenai termokimia. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen dari RPP tersebut. Yang pertama yaitu ada identitas, kemudian ada kompetensi inti, kemudian di sini ada kompetensi dasar dan IPK. Kompetensi dasar yang saya dapatkan yakni 3.3 menjelaskan jenis entalpi reaksi hukum Hess dan konsep energi ikatan. Yang 4.3 membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian IPK-nya dari KD tersebut saya turunkan menjadi IPK dan saya mendapatkan 6 IPK. Yang pertama yaitu menjelaskan jenis entalpi reaksi, menentukan delta H reaksi menggunakan data entalpi pembentukan standar, kemudian menjelaskan hukum Hess, menghitung delta H reaksi berdasarkan hukum Hess, dan menjelaskan konsep energi ikatan, menghitung perubahan entalpi reaksi berdasarkan harga energi ikatan rata-rata. Untuk IPK yang bagian 4.3. Bagian KD 4.3, yang pertama, ini melakukan percobaan perubahan entalpi beberapa reaksi, membuat perhitungan delta H reaksi melalui percobaan sederhana, kemudian menganalisis perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil percobaan, membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, untuk IPK 3.3 ini mengenai pengetahuan, dan untuk IPK dari 4.3, 1 hingga 4.3.4 mengenai keterampilan. Kemudian dari IPK ini saya dapat tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran dari IPK dan KD saya yaitu melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess, konsep energi ikatan, dan membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil percobaan yang dijabarkan dalam indikator atau IPK dengan mengembangkan nilai karakter religiositas, berpikir kritis dan kreatif atau kemandirian, kerjasama, gotong royong, kejujuran, dan menghargai orang lain dan rasa ingin tahu. Materi pembelajarannya ini mengenai jenis entalpi reaksi, hukum Hess, energi ikatan, kalorimeter, penentuan kalori reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar, kemudian penentuan kalori reaksi berdasarkan hukum Hess, dan penentuan kalori reaksi berdasarkan data energi ikatan. Nah, dari materi termokimia ini beberapa contoh fakta yang saya dapatkan, salah satunya itu bahwa perubahan entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, itu adalah fakta. Kemudian, energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, itu adalah fakta. Energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, itu adalah salah satu fakta dari termokimia ini. Kemudian untuk contoh konsep itu saya ambil dari buku Cheng Raymond 2004, yaitu konsep tentang termokimia adalah termokimia mempelajari perubahan kalor atau panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi atau proses kimia dan fisika. Kemudian, untuk konsep lainnya itu kalorimeter bom volume constant adalah contoh kalorimeter yang dapat mengukur panas pembakaran dengan menempatkan massa senyawa yang diketahui dalam wadah wajah. Teman-teman bisa membaca kembali tentang contoh konsep ini. Kemudian contoh prinsipnya yang saya dapatkan salah satunya yaitu jika keadaan suatu sistem berubah, maka besar perubahan dalam sistem fungsi keadaan hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem, dan tidak bergantung pada bagaimana perubahan dilakukan. Dan salah satu prinsipnya, untuk prosedurnya di sini saya menggunakan langkah-langkah penghitungan entalpi reaksi dengan kalorimeter. Bisa dibaca. Kemudian saya menggunakan pendekatan atau model pembelajaran scientific learning, di mana di sini peserta didiklah yang aktif. Kemudian model yang saya gunakan project based learning. Kenapa saya gunakan project based learning? Karena pada materi termokimia ini peserta didik dapat mengeksplor bagaimana keterampilan dia dalam pembuatan, salah satunya dalam pembuatan kalorimeter sederhana. Nah, dengan pembelajaran project based learning ini diharapkan juga keterampilan dan
ketelitian dari peserta didik meningkat dengan adanya model pembelajaran project based learning ini. Kemudian media dan bahan pembelajaran yang dapat kita gunakan yaitu ada Infocus, papan tulis, spidol, laptop, dan untuk pembahasan soal-soal materinya juga ada dilengkapi dengan LKPD. Sumber belajar, nah di sini ada beberapa sumber belajar dari pustaka yang saya dapatkan, yaitu ada Akmal Hidayat, Chiang Mai Shukri. Nah, di sini menggunakan semuanya buku dari kuliah, bukan dari sekolah. Ya. Ada terkait juga dengan video pembelajaran. Di sini beberapa video yang saya ambil di YouTube, dan telah saya lihat bahwa video pembelajaran ini terkait dengan materi saya dan sesuai. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini langkah pembelajarannya ada beberapa tahap yang dapat saya terangkan. Untuk pertemuan, saya menggunakan dengan KD 3.3 dan 4.3 ini 4 kali pertemuan, yaitu berarti 8 kali 45 menit. Untuk pertemuan keempat, saya melakukannya dengan ulangan harian. Untuk pertemuan pertama, materi yang terkait ini mengenai menjelaskan jenis entalpi reaksi, kemudian menentukan delta H reaksi menggunakan data entalpi pembentukan standar. Tahap pertama itu adalah tahap pendahuluan, di mana kegiatannya itu yakni adanya orientasi. Di sini guru akan seperti melakukan salam, mengecek kehadiran. Untuk orientasi, guru berdoa sebelum pembelajaran. Kemudian ada apersepsi. Di sini apersepsi, peserta didik akan diminta peserta didik akan mendengar dan menyimak penjelasan guru mengenai kaitan materi yang akan dipelajari hari ini dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Di sini materi yang terkait sebelumnya itu contohnya color, di mana gurunya akan meminta pendapat atau penjelasan dari peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Kemudian untuk apersepsi ini di sini juga guru akan menjelaskan materi prasyarat yang perlu sudah dipahami oleh peserta didik untuk memasuk materi ini. Dan kemudian ada motivasi. Di sini motivasi, guru akan menyampaikan gambaran tentang bagaimana manfaat mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pemberian acuan. Di sini peserta didik akan mendengarkan penjelasan dari guru tentang penyampaian materi pokok yang akan dipelajari, dan serta penyampaian tujuan pembelajaran dan IPK. Materi pokok dan IPK. Kemudian untuk kegiatan inti, masuk kegiatan inti, yaitu adanya penentuan pertanyaan mendasar. Penentuan pertanyaan mendasar ini menjadi komponen utama, komponen yang paling penting untuk merangsang pemikiran peserta didik. Jadi kita tampilkan sebuah gambar, maka peserta didik dapat berpikir itu apa, lalu kenapa, bagaimana. Jadi dapat menjadi suatu permasalahan bagi peserta didik. Gitu. Contohnya kita bisa tampilkan gambar kertas yang telah terbakar, kemudian dapat peserta didik mengamati, kemudian ditanya kepada peserta didik bagaimana penentuan energi yang telah dilepaskan oleh pembakaran kertas tersebut. Salah satu penentuan pertanyaan mendasar. Nah, di sini kalau saya contohkan juga bagaimana energi dalam tubuh peserta didik ketika ia sarapan. Nah, kemudian telah ditentukan penentuan pertanyaan dasar dari materi ini, kemudian karena menggunakan model project based learning, maka akan ada perencanaan proyek. Maka perlu ada mendesain perencanaan proyek. Di sini kita akan membagi kelompok dan komponen-komponennya seperti ada moderator, penyajinya, kemudian ada editor untuk pembuatan proyek ini. Oke, kemudian peserta didik akan menyiapkan alat dan bahan, kemudian dia akan berdiskusi, membicarakan hal-hal yang perlu dibicarakan seperti
kapan akan dilaksanakan pembuatannya, komponen-komponen apa saja yang diperlukan. Kemudian ya di sini menyusun jadwal untuk kapan akan dilaksanakan pembuatan proyek yang dibuat. Proyek yang dibuat di sini untuk materi ini ada beberapa macam. Pertama, adanya di pengisian LKPD atau pemberian tugas, dan untuk karena memiliki dua RPP ya, yang pertama RPP luring dan RPP daring. Kalau jika RPP untuk tahun besok dilaksanakannya pembelajaran luring, maka akan dilaksanakannya pembuatan kalorimeter dan pembuatan beberapa proyek pembelajaran lainnya. Kalau untuk luring mungkin akan diperintahkan kepada peserta didik untuk membuat video dari proyek tersebut, langkah-langkahnya. Kemudian memonitor kegiatan dan perkembangan proyek ini adalah tugas guru. Bagaimana ya memonitor kegiatan dan perkembangan dari proyek peserta didik yang telah dilakukan secara bertahap. Kemudian setelah beberapa hari dilakukannya pembuatan proyek tersebut, maka guru akan ada pelaksanaan pengujian hasil. Guru akan menilai selama memonitoring kegiatan tersebut juga guru telah melakukan penilaian. Kemudian setelah dilaksanakannya kerjaan tersebut, maka akan ada evaluasi kegiatan atau pengalaman. Nah, di sini peserta didik itu sendiri akan mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas. Kemudian peserta didik lainnya akan menanggapi proyek tersebut. Nah, untuk kegiatan penutupnya, peserta didik akan menyimpulkan hasil proyek yang telah dibuat, kaitannya dengan materi apa saja, dan apa yang dapat ia temukan dari pembuatan proyek tersebut. Kemudian guru akan memberikan penguatan materi dari setelah presentasi yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian guru akan memberikan evaluasi terhadap kegiatan tersebut, dan peserta didik akan mencatat strukturnya. Kemudian untuk penutup lainnya, guru akan menyampaikan materi yang akan dilaksanakan untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kedua itu menjelaskan hukum Hess dan konsep energi ikatan. Untuk hukum Hess dan konsep energi ikatan ini, proyek yang akan dilakukan itu dapat mengisi satu soal-soal yang akan diberikan secara berkelompok melalui online jika itu daring, dan secara langsung berupa LKPD jika itu luring. Nah, kemudian untuk pendahuluan sama seperti kegiatan pertemuan pertama. Dan jika ini adalah luring, maka proyek yang dilakukan pada pertemuan pertama, jika jangkanya 1 minggu, maka telah selesai dilaksanakan. Mungkin di pertemuan kedua akan dilaksanakannya satu presentasi. Nah, jika ini luring, maka untuk satu minggu tersebut, 1 hari tersebut sudah selesai mempresentasikannya, karena pekerjaannya tidak begitu lama. Pertemuan kedua, ini sama saja untuk pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga yaitu mengenai percobaan perubahan entalpi beberapa reaksi, perhitungan delta reaksi melalui percobaan sederhana, menganalisis perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, di sini peserta didik akan melakukan praktikum jika itu luring, dan dengan praktikum tersebut diharapkan peserta didik dapat mempelajari KD dan IPK yang telah memperdalam IPK yang telah ditentukan dari percobaan praktikum tersebut. Kemudian, jika ini daring, maka praktikumnya akan dilaksanakan secara virtual. Nanti peserta didik akan diminta untuk melakukan kesimpulan dari hasil video yang telah ia tonton, seperti pembuatan laporan perbandingan. Selanjutnya, dalam LPP ini ditentukan juga ada instrumen penilaian.
Oke, selanjutnya itu ada instrumen penilaian. Oke, di sini saya memperlihatkan dulu beberapa instrumen dan penilaian yang telah saya buat. Dari penilaian sikap, karena kita ada praktikum, maka akan dibuat lembar kerja praktik. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan instrumen penilaian. Di sini beberapa instrumen penilaian yang saya buat, yaitu ada instrumen penilaian sikap. Oke, beberapa tabel seperti ini. Kemudian ada instrumen lembar kerja praktikum. Nah, kemudian ini lembar pengamatan keterampilan dari percobaan praktikum. Kemudian ada instrumen penilaian dari presentasi. Kemudian adanya instrumen penilaian penulisan laporan. Dan format kis-kis soal, beberapa soal yang telah saya tulis. Dan di sini saya juga buat instrumen dari format kis-kis soal remedial. Oke. Tugas selanjutnya yaitu mengenai pembahasan bahan ajar. Oke, bahan ajar. Nah, di sini komponen bahan ajar yang dapat teman-teman lihat, ada kata pengantar di sini. Oke, benar-benar. Relevansi ini terkait dengan hubungan dan keterkaitan materi ini dengan kehidupan sehari-hari kita. Di sini saya mengambil referensi mengenai energi yang kita makan, energi yang kita dapatkan melalui karbohidrat yang kita makan dan glukosa dan lain-lain. Yang terkaitnya itu perubahan entalpi reaksi, itu perubahan energi. Dari bahan makanan seperti karbohidrat dan glukosa yang kita menggunakan, maka akan menghasilkan sebuah energi. Kemudian setelah relevansinya, ada panduan belajar bagi siswa dan bagi guru. Dan di sini ada bahan ajar kompetisi dasarnya dan kita telah saya bahas untuk pembelajaran dan kita bahas. Peta konsep sedikit saya jelaskan. Peta konsep di sini karena saya pembagian termokimia berdua dengan teman satu lagi, maka di sini saya mengenai entalpi reaksi, jenis entalpi reaksi, energi ikatan, dan hukum Hess. Beberapa jenis perubahan entalpi dan entalpi pembentukan, penguraian, pembakaran, dan entalpi molar lain. Ditentukan melalui dapat melakukan dengan eksperimen yaitu kalorimeter, menggunakan secara tak langsung menggunakan hukum Hess, dan menggunakan data entalpi pembentukan beserta data energi ikatan untuk menentukan perubahan entalpi reaksi. Oke, sini ada uraian materinya berdasarkan materi-materi pokok yang saya buat. Oke, ada beberapa LKPD yang telah saya buat berdasarkan materi pokok juga. Ini tampilan PPT saya ya. Prinsip dasar, jumlah pembelajaran, ada materi pokok, jenis entalpi reaksi, energi ikatan, kalorimeter. Oke. Terima kasih. Hasil presentasi RPP dan beberapa lampiran